aturan daripada berjamaah, imamnya tidak boleh bermakmum kepada imam yang rusak Fatihahnya. Yang rusak Fatihahnya. Namanya disebut ummi. Jadi ummi. Apa tuh ummi dalam bab sholat? Ummi itu artinya orang yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Lawanannya qori. Apa tuh qori? Orang yang bisa baca Fatihah dengan benar. Dalam bab sholat nih, bukan qori yang lagu-lagu itu, bukan. Bukan begitu. Jadi imamnya nggak bisa baca Fatihahnya rusak. Ainnya jadi nggak. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, kita makmum no ama imam yang kayak begitu tuh kagak sah, kecuali kitanya sama, yaitu kitanya juga ngalamin, imamnya ngalam. Ini masa seguru seilmu jangan ganggu gitu. Begitu. Itu ditegur kok ngalamin, masih bagus pak dibanding ngalamun. Begitu. Enggak ada bagusnya. Dilatih. Kalau punya teman bacanya ngalamin, nih saya ajarin cara ngelatihnya dari A dulu. Nanti A nih bakal rapi. A dulu. Bisa alamin? Oh bisa. Udah alamin aja dulu. Begitu. Supaya nanti lama-lama berubah jadi nggak. Nggak nih. Gitu. Kelebihan ini. A tuh kurang. Kurang tuh enak bisa ditambahin. Kelebihan ini nariknya susah. Begitu. Bagi warisannya kalau kelebihan ditariknya susah. Bener nggak? Begitu. Bener nggak? Jadi A dulu dah. Udah kita susah banget saya ngajarin nyak-nyak ini. Ngalamin mulu. Udah alamin. Tandanya alhamdulillah enggak ngalhamdu. Bisa dia udah pelan-pelan dulu dari hamzah dulu sampai jadi ain. Biar enggak kelebihan. Pelan-pelan. Begitu. Karena kadang belajarnya udah tua. Kalau belajar udah tua tuh kudu sabar gurunya. Kalau enggak bisa jantungan penyakitnya. Gurunya. Pegel dia gitu, kudu sabar. Begitu, kudu sabar. Dilus. Kalau muridnya tua-tua tuh dilus. Apa dilus tuh? Dimong. Ya Allah, bude cakep amat. Digirang banget dia. Padahal masih ngalamin juga masih apa? Ngalamin. Nggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau disalahin tuh, salah nih, cucu gua kagak ada yang berani nyalahin. Lah ya takut kagak dibagi duit masalahnya. Kalau kita bukan masanya takutnya biar benar. Biar benar. Harus pelan-pelan kalau ngajar Quran tuh pelan-pelan. Makanya orang yang terbaik guru Quran itu nggak ada lagi. Orang yang paling baik di mata Allah guru Quran. Kenapa? Ganjarannya paling gede, sabarnya paling banyak. Sabarnya. Salah mulu diajarinnya. Susah. Begitu. Ya kudu sabar. Sabar. Kudu sabar. Begitu. Begitu. Apalagi diajarinya Iqra. Wah udah payah dah. Bisanya babalu buta. Bisanya itu doang. Gitu. Yang kakak-kakak aja. Gitu. Tapi jim susah. Ya pelan-pelan. Atha, shin. Ini pelan-pelan. Ngerapihin makhrajnya. Tapi nggak apa-apa kalau sholat sendiri sah. Kalau ngimamin dilihat. Kalau makmumnya sama sah. Kalau makmumnya bisa Fatihah enggak sah. Kalau surat, nah itu bukan rukun.
Contoh orang belajar Qur'annya lewat tahlilan. Begitu. Jadi qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Mimnya panjang. Gitu. Padahal kagak panjang. Malikin nas. Karena dari dengar biasa tahlilan nggak ngelihat Qur'an, jadi panjang. Jadi ini bagaimana? Ini namanya kesalahan bukan di rukun. Ini mah nih kalau sengaja dia nambahin Quran dosa, kalau nggak sengaja ya kagak. Begitu. Tapi dilatih dulu. Jadi mau masuk kerja aja di kantor tuh ada interview. Maka mau ngimamin tuh di interview. Cek dulu baca Qur'annya. Bagaimana caranya biar nggak kesinggung? Panggil guru Qur'an. Nah, coba dicek yuk ngaji Fatihah semuanya. Ngaji Fatihah itu orang 10. Begitu. Lalu disetor tuh sama pengurus. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini enggak, ini bisa. Nah, yang bisa ini ditetepin jadi imam rotib. Begitu. Jangan asal-asalan. Karena nyupir mobil aja kalau asal-asalan bahaya. Ibu mau nggak disupir sama orang yang belum bisa? Emang apa? Nyebur ke jurang. Ini mau ke akhirat ini. Maka pengurus tuh kayak begitu. Diseleksi siapa yang jadi imam, siapa yang ini, itu tugas dari pengurus agar supaya rapi imamnya nih, Fatihahnya. Begitu. Bagaimana kalau kita nggak tahu, kita makmum gitu sama laki begitu, karena laki kita security. Lakinya apa? Security. Tugasnya siang. Jadi kan tugasnya malam. Jadi ketemu laki siang mulu, dohor, asar. Jadi makmum tuh kita sama dia seminggu. Karena kan dohor nggak ada suaranya, asar nggak ada suaranya. Pas seminggu lagi ganti tugas siang, jadi malam pulang ngimamin maghrib, ngimamin isya, lalu dia baca alhamdulillah ngalamin. Oh, imam saya ngalamin. Nah, sholat kita yang seminggu kemarin tuh diulang gitu. Taunya sebulan ya sebulan. Begitu. Kayak begitu. Ya makanya yang paling pokok tuh Fatihah. Bila ibu-ibu ini ada termasuk yang demen ngajar Quran atau tugasnya ngajar Quran, pesan saya Fatihah mah jangan ditinggal. Sebelum ngaji surat yang lain lanjutannya tuh Fatihah dulu setiap muridnya. Untuk apa? Untuk nyelamatin sholat dia. Jadi kalau masih kurang, kata malaikat sama Allah diterima enggak? Udah terima aja, masih ngaji. Begitu. Masih ngaji. Quran ini nih. Yang paling pokok Quran. Jangan sampai baca Yasin wa ilaihi turja'un. Padahal madsilah qasira, bukan madsilah tawila. Begitu. Jadi banyak harus diperhatikan mad nih, begitu, biar kita jangan sampai salah. Begitu di dalam kita punya ibadah. Jadi kalau ummi imamnya qori, artinya ummi orang yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar, seperti dia ndak bisa ghailil, nggak bisa. Ini nggak ngimamin. Begitu. Makanya kehebatan di antara Allah punya kudrat iradat,
Ada orang ditakdirin cadel, tapi kalau buat baca Quran fasih. Itu Allah punya aturan. Bisa itu, begitu. Allah punya. Ini hebat. Supaya menjaga daripada kita punya aturan daripada sholat. Itu makna wala man yubdilu harfan minal fatihati biharfin akhar. Dan tidak sah bermakmum kepada imam yang nuker huruf Fatihah dengan huruf yang lain, jadi nga. Begitu jadi lam, ghailil, gitu. Begitu. Ane ente siratal ladzina ana anta. Begitu. Nah, ini salah. Begitu. Biar benar baca Fatihah nih. Pokoknya pesan saya, kalau ibu-ibu ngajar Quran, ditata betul, Fatihah dulu baru surat yang lain. Pokoknya Fatihah jangan sampai ditinggal. Inilah 9 persyaratan supaya kita bermakmum sah adanya. Begitu sah. Ini Fatihah yang paling pokok karena rukun. Syukur-syukur bisa semuanya. Seperti tasyahud akhir. Kan rukun juga. Tasdidnya jangan sampai hilang. Hilang aja tasdidnya 1. Enggak sah. Iyyaka na'budu. Enggak iyyaka. Ada 14 tasdid Fatihah. Hilang aja tuh. Kagak sah. Tahiyat at-tahiyatul, enggak at-tahiyatul. Kita kudu tahu tasdidnya ini nih. Ini sholat nih. Ini agar supaya kita benar adanya. Jangan kita asal-asalan di dalam kita ibadah ini. Kenapa? Karena ini urusannya ama akhirat. Repot kita kalau asal-asalan. Kita kudu betul-betul di dalam berjamaah ini mengikuti aturan-aturan berjamaah. Dah buat tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ada yang ditanya mungkin. Baik. Oh iya, dengan sendirinya. Pokoknya udah ngukur aja biar gampang. Ada orang belum bisa naik mobil, nyupir mobil. Apa kita paksain ikut dia? Hah? Jangan, nyungcep kitanya. Sholat sendiri. Gitu, sholatnya. Itu begitu. Wallah a'lam. Iya, baik. Iya. Aula. Tapi artinya yang jadi masalah bukan dipakainya, bawahnya ini masjid atau bukan gitu. Tuh ini yang harus dipikir. Aula. Iya, artinya kalau buat ngaji masjid juga dipakai buat ngaji juga. Artinya aula tuh artinya aula gedung serbaguna tuh buat pesta. Nah iya tuh. Kalau masjid nggak bakalan dibuat pesta kalau masjid. Iya. Jadi kalau TV itu namanya suara. Kalau TV itu kaitannya dengan syarat kudu tahu gerak-gerik imam. Ini syaratnya kudu kumpul. Caranya tempat terpisah kumpul kudu ada tangga penghubung. Maka tangga penghubungnya kalau bukan masjid di dalam dibolongin. Begitu tangga penghubungnya.
Kalau kitanya di situ betul, kalau diaturnya kayak begitu, makanya aturannya harus rapi untuk berjamaah. Kecuali yang di bawahnya bukan berarti kita nggak sah, bukan. Kalau imamnya kita di atas. Oh iya betul, kan bisa aja Bunda itu masjid kayak begitu, tapi imamnya juga di bawah juga di aula, kan nggak ngaruh. Iya. Artinya TV itu kan untuk suara gerak-gerik gitu. Ini kan syaratnya ada 9 tuh. Kalau suara gerak-gerik kan kemarin tuh. Syarat nomor 1 kudu niat jadi niat berjamaah. Kedua kudu tahu gerak-gerik tuh. Itu syarat yang tadi tuh. Itu yang ibunda kasih TV tuh. Sebetulnya kurang bagus dikasih TV tuh. Enggak usah, orang sholat itu ajarannya ngelihat tempat sujud. Ngelihat tempat sujud. Jangan lihat ke atas, malah tipin di atas lagi. Mana banyak semutnya, ini banyak semutnya ya, begitu. Udah suara aja, enggak usah. Dan ini TV ini kalau ada ceramah, perlulah dia. Gitu. Ini sholat, udah denger aja. Dia lihat bawah, jadi. Begitu. Kalau mau TV kayak orang itu apa Allah di bank tuh, di bank. TV-nya di bawah. Kan di bank itu di bawah tuh, dia di atas, itunya di dalamnya. Boleh dah dia. Biar nunduk juga. Palanya yang gini, kan TV-nya di situ. Kan sholat itu di antara ajarannya idamatun nador mahallas sujud. Mata itu kudu memandang tempat di mana kita sujud. Kalau kasih TV, memandang TV. Makruh. Cakep, namanya cerdas. Iya, cerdas Bunda. Cerdas. Makanya saya sering contohin tuh Masjid Asyirat tuh. Ahli fikih masalahnya yang punyanya. Iya. Diatur. Jadi itu tujuannya kenapa dibolongin doang. Jadi hanya karena Jumat nggak ketampung di atas. Maka bawah kudu kepake ini. Maka dikasih tangga yang itu tuh. Ya dulu mau bambu. Ntar udah selesai Jumat copot. Atasnya dirapihin lagi. Hanya buat begitu. Begitu. Ini mengatur. Gitu. Baik. Nih ya. Di mananya tuh? Enggak boleh. Apanya? Nah, enggak, iya. Justru kalau bakal dihitung masjid, maka dilihat. Ini nih aula apa masjid? Itu pertanyaannya. Iya, umpamanya aula. Artinya aula kan buat kawinan. Nah, yang namanya masjid, kalau buat pesta, orang head masuk, dosa, kasihan amat itu. Berapa kali kita kondangan dosa lagi main kondangan, mana duduk lagi di situ lama. Begitu apa dosa? Kan enggak, karena aula jadi kagak dosa. Karena aula otomatis enggak ada tahiyatul aula. Iya. Betul. Jadi makanya kalau kita pengen nggak bingung gitu, kita tanya aja sama pengurusnya, ini mana masjid, mana bukan masjid. Itu gampang kok. Begitu, supaya kita tidak bingung. Begitu. Mana masjid, mana bukan masjid. Begitu. Mana masjid, mana bukan masjid. Sehingga kita bakal tahu. Artinya kalau begitu, pertanyaannya dipakai akad nikah enggak, pakai pesta enggak? Dah, masjid nggak boleh ada musik segala macam. Masjid kan bakal bermasalah. Begitu. Maka itu baik. Betul Bunda. Betul. Aula. Makanya jadi tujuan aula segala macam ini untuk apa begitu. Jadi sebetulnya begini, kembali pada bagian wakaf. Apakah wakaf itu tanahnya
apakah wakaf itu bangunannya? Itu pertanyaannya. Ini nyambung daripada Bunda Ahyani, karena beliau tahu juga asirah begitu. Abahnya ini tangan kanannya Muallim Safi Adami masalahnya, Baji Nunung Marzuki rahimahullah. Nah, itu asirah itu wakafnya lembaga pendidikan. Wakafnya lembaga pendidikan. Sehingga masjid ini bangunannya, bukan tanahnya. Sehingga bawah ini aula, lantai 2 mas, boleh aja. Begitu. Namanya masjidnya bangunannya. Kalau masjid itu bangunannya, dibangun lantai 3 lagi, buat toko, boleh. Enggak apa-apa. Karena bangunannya. Begitu. Ibu pengen intikaf di rumah, ntar saya ajarin. Walaupun belum bab wakaf nih, ntar saya ajarin. Saya ajarin caranya. Begitu. Sebentar Bu, sebentar iya. Begitu. Yang penting dikasih mic mungkin, biar sayanya tidak dianggap pilih kasih. Besok lusa dikasih mic diri, mungkin bisa di ini. Biar tidak dikata pilih. Jadi yang kelihatan nama mata saya mesti dia duluan. Bukan karena ini, karena yang kelihatan nama kita punya mata. Jadi, tuh sampai mana dah tuh ya? Saya ngomong apa mana? Bangunan. Kalau wakafnya tanahnya wakaf masjid seumpama. Gitu. Ada tanah 300 meter saya wakaf, tanah 300 meter untuk masjid. Maka ampe langit ketujuh masjid. Kita bisa kayak Aladin di awang-awang. I'tikaf sah. Karena tanahnya. Kalau wakafnya tanahnya. Tapi kalau ibu mau bangun masjid nerusin yang tadi nih, mumpung karena ngomong begini, jangan sampai salah juga ketika wakaf. Ada tanah 300 meter atau 500 meter. Ini tanah saya wakafin 500 meter buat masjid. Nah, kalau ngomongnya begitu, maka dengan sendirinya 500 meternya seluruhnya masjid. Bikin tempat kencing dosa. Wong bukan masjid. Itu begitu. Kencingnya. Karena kalau ngomongnya begini, saya wakaf 500 meter untuk masjid dan fasilitas masjid. Maka ada halamannya, ada aulanya, ini semuanya diatur. Enggak boleh asal-asalan. Agama tuh ditata dan diatur. Kurang lebih begitu. Jadi, maka kalau kita bingung nih aula apa masjid, boleh tanya kepada yang ada pengurus. Ini saya mau tanya, aula apa masjid? Bakal tanya, apa aula apa masjid? Artinya ini ruang serbaguna yang sehingga orang men boleh masuk ataukah masjid? Nanti bakal ada jawabannya. Kata dia, ini aula. Orang men boleh masuk di situ, duduk di situ boleh, gitu. Karena bukan masjid. Tapi tahiyatul masjid enggak boleh, i'tikaf enggak boleh, begitu. Semuanya ada plus minus. Artinya setiap aturan ada konsekuensi hukumnya. Kurang lebih demikian Bunda. Wallahu a'lam. Iya baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait pertanyaan yang tadi ya, di syarat nomor 9 tidak boleh bermaghrib pada imam yang rusak fatihahnya. Iya. Kalau tadi itu rusak fatihahnya atau rukunnya. Nah ini juga sama sih sebenarnya rukunnya, tapi takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar, barnya itu pendek. Nah ada juga orang yang Allahu Akbar gitu. Itu bagaimana? Nah, terus posisi kita itu seperti apa gitu? Misalkan itu kan berjamaah di masjid, kita itu sebagai imamnya, sebagai makmumnya. Nah, makmumnya itu kita memposisikan itu niatnya itu
kita bermakmum ke dia, tapi karena kita tahu dia itu imamnya yang suka, maksudnya yang seperti itu gitu kan. Nah kita niatnya itu makmum ke dia, tapi nanti kita ulang lagi sholat kita, atau kita munfarid aja, maksudnya sendiri aja, atau bagaimana Ustaz? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila kemudian imamnya rusak di dalam berjamaahnya, kayak tadi, begitu dalam seperti Allahu Akbar panjang bar gitu, begitu. Begitu Allahu Akbar, kalau banyak panjang artinya beduk. Artinya akbar, bahasa Indonesianya beduk. Allah itu beduk, begitu. Nah, kan repot. Nah, bagaimana kalau kita ngalamin imam kayak begini? Maka solusi pertama, kalaulah kita di masjid, diantaranya disampaikan sama pengurus, kalau bisa ditata ulang. Itu satu, begitu. Supaya selamat semuanya, jangan kita doang yang selamat. Kedua, bagaimana kalau kita makmum aja sama dia, tapi nanti diulang, ya nggak apa-apa. Boleh, emang karena nggak sah tadi. Ada juga ngapain kalau sampai diulang, begitu. Gitu, mendingan sendiri, emang dari tadi juga sendiri, ya itu juga bagus juga. Begitu, intinya kalau imamnya rusak ya nggak bisa. Begitu nggak bisa, maka bagaimana kalau kemudian imamnya rusak? Tinggal dibilangin. Inilah watak orang timur tuh kagak enakan, bener nggak? Iya gitu, emang repot. Maka masjid itu harus ditata. Saya berbicara masjid itu sebetulnya, kalau ngomongin masjid, saya lebih senang pada madhab Hanafi, lebih pada bagian ini dibanding madhab kita yang kita ikuti, madhab Syafi'i. Berbicara masjid, dalam madhab Hanafi, masjid itu nggak bisa dibangun sembarangan, harus diseleksi oleh pemerintah. Terus juga imamnya diseleksi oleh pemerintah, sehingga wewenangnya enak. Jadi kalau dia nggak mau diatur, bisa ditangkap gitu sama polisi. Jadi kan orang ngeri juga, jadi sehingga mau ditata dan diatur dengan rapi. Begitu. Kalau kita kan bangun masjid tidak perlu syarat izin sultan dari dalam kitabnya itu. Begitu. Izin sultan. Jadi sehingga ketika imamnya salah kayak tadi, pastikan sholat kita tidak sah. Begitu. Wajib diulang. Iya, itu wajib diulang itu. Kalau kita tahu dari awal, kalau bakal ngulang kan sayang. Udah, nggak usah ikut itu. Kan nanti ada imam berikutnya. Gitu, jangan maksain yang susah, jangan. Masih ada imam yang lain. Begitu, yang enak. Begitu, yang mengerti daripada bacaan-bacaan sholat ini. Gitu, jadi mufaroqah saja. Begitu, sholatnya munfarid tadi ibu kita sebutin. Kurang lebih demikian, wallah alam. Yang barnya gimana maksudnya? Iya, yang kayak gimana takut? Kan ini kan yang baknya panjang. Oh baik, iya. Sebabnya kan ibunya nyontoinnya pendek masalahnya. Iya tadi tuh kan ibunya saya tanya, Allahu Akbar. Iya baik. Iya baik. Iya. Artinya nerusin yang tadi. Kalau kita nggak ngulang ya kita sama dengan belum sholat. Itulah kenapa dikubur banyak disiksa. Begitu, gara-gara kayak begitu. Ini kan repotnya sholat itu kan begitu. Kan sama dengan belum sholat. Sama dengan, kan ada aturannya. Makanya kenapa ngaji kayak begini nih wajib adanya. Karena kan kita ngedandani ibadah kita, harian kita biar rapi. Begitu, ya ulanglah kalau kayak begitu. Diulang, jangan nggak diulang. Wallah alam. Begitu. Iya baik. Ya, waalaikumsalam.
Ini kayaknya sekampung juga ini kayaknya ini. Nah inilah yang kemudian sebetulnya cara yang paling gampang ibu-ibu ini yang kena kasusnya kayak begitu kampungnya, usulkan suruh ngaji, ada pengajian di situ, ngaji fikih, jangan ceramah, mau bulanan kayak ngajinya, tapi ngaji. Nanti tuh si ustadz itu bakal benerin, begitu. Nih sebentar, tenang. Begitu, karena kan kalau tidak begitu, kayak ibu nih nanya doang, hanya dapat jawaban, tapi nggak dibenerin kan kasihan lingkungannya. Kan begitu maksud saya. Saya pengen ada solusi bila kasusnya kayak begitu. Pengurus masjid itu harus ngadain pengajian. Dosa kalau nggak ngadain pengajian. Pengajian ngapain tuh duit buat apa? Bukan dari kantong dia. Bikin ngaji. Dia mengatur doang. Untuk apa nih ngebenerin masyarakat yang susah nih? Itu begitu, bikin pengajian, cari datu guru, taruh di situ. Nanti bunda kita bisa nanya tuh ama di musolanya tuh waktu ngaji. Kan rapi tuh. Pengurusnya cepet paham. Karena kasusnya begitu. Nah ini namanya solusi paling enak. Sebab ketika ada satu masjid, percis kasusnya kayak begini, ketika ada pengajian dengan sendirinya seleksi alam. Artinya seleksi alam dia merasa, oh, walaupun ini wakaf dari engkong gua nih nggak layak jadi imam. Kan ada perasaan engkong guanya ini kan sering begitu. Kayaknya dari mukanya ibu yang nanya ngangguk-ngangguk ini kayaknya begitu juga tuh. Begitu. Kan sering muncul begitu. Ini emang menjadi kendala. Ini seringkali menjadi kendala. Dan ini yang pelan-pelan berbicara berorganisasi dengan benar. Jadi sehingga harapan kami, bila di musola yang bunda kita ini tanya, ada guru ngajinya, saya berharap bunda tanya seperti bunda tanya di majelis ini kepada guru ngaji tersebut. Dalam kesempatan ngajinya, sempatkan kita untuk ngaji demi nyelamatin masyarakat. Namanya di kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kasihan masyarakat kita. Insya Allah kalau ada yang nanya begitu sama si guru yang ada di situ, ntar guru bakal menerangkan sesuai aturan syariat agama. Pelan-pelan gitu, pelan-pelan, insya Allah rapi. Karena praktek yang kami alamin dalam kehidupan bermasyarakat, masjid-masjid yang tadinya kurang rapi, dengan kita kajian, lama-lama rapi. Yang tadinya masjid itu hanya kajiannya fikih, nambah lagi ngaji Quran, taksin Quran istilah mereka. Begitu. Itu kenapa sampai kayak begitu? Karena ini tujuannya untuk mencari imam. Siapa yang untuk jadi imam? Yang kedua, ini begini, emang rada sedikit kendala. Sampein, mohon maaf kalau bunda-bunda ini termasuk, mohon maaf rezekinya banyak, gitu ya. Usahanya lancar, duitnya banyak. Pesan saya tuh ama imam yang tadi rusak tuh Pak Imam, boti buat Pak Imam. Bot itu bantuan tempat ibadah. Ada jatah imam dari DKI ini ada. Udah jatah mau buat Pak Imam aja nggak apa-apa. Nggak usah ngimamin. Begitu. Iya, nurut nanti insya Allah. Karena yang dimasalahin ini jatah ini nih. Ini ribet nih. Ini nih. Begitu, ribet. Ini yang menjadi kendala. Karena itu bilangin aja, Pak itu mau ambil aja jatah itu, Bapak nggak usah imamin, saya wakilin. Kayaknya sih mau insya Allah. Ini solusi. Baik, gimana bunda kita? Yai, jadi kayak gitu, vaksinnya udah diadain nih Yai, akhirnya dibikin ada kajian vaksin sama suami saya kebetulan kan, didatengin Ustaz untuk vaksinnya, untuk membenarkan bacaannya. Ada juga sekarang fikihnya ditambah juga Yai, dan memang sudah diarahin gitu. Iya. Yang bacaan-bacaan Al-Fatihah terutama untuk imam-imam sudah ditekankan jangan jadi imam.
Ketua DKM-nya. Ketua DKM-nya dia. Ketua DKM-nya. Bagian peribadatan ada bagian dia juga peribadatannya. Bukan. Artinya gini. Yang saya maksud ada ketua DKM, ada bagian peribadatan. Dia juga bukan. Yang bukan suruh kemari. Biar nggak puyeng. Ntar saya ajarin caranya. Iya, karena ini repot. Suruh kemari. Ntar saya ajarin cara-caranya. Begitu. Bagaimana biar rapi. Cara-cara beribadah itu. Biar rapi. Begitu. Biar rapi. Itu suruh kemari. Boleh main. Nanti disampaikan. Wallahu a'lam. Iya, baik. Iya, baik. Abe? Iya? Jadi artinya gini maksudnya, itu ini kan berbicara masalah mengaku atau tidak, ini kan berbicara surat negara berarti. Nah, dengan tidak adanya surat negara itu bakal menjadi kendala. Begitu. Nah, sekarang ama orang tua, ama yang punya tanah itu udah diwakafin untuk masjid enggak gitu? Udah. Kalau udah dibuatin suratnya. Buatnya gampang ke kelurahan, ke KUA Kebayoran Lama. Maju aja ke KUA, minta tolong ama yang rada ngerti, ama mantunya juga bisa itu. Begitu, minta tolong di KUA nanti bikin surat kenadiran AIW namanya, akte ikrar wakaf. Nanti sehingga suratnya ini nanti kalau dia bentuknya tanah itu menunjang ke sertifikatnya bakal warnanya rada butek, rada hitam. Ini berarti wakaf, tidak hijau murni, nantinya begitu. Di antara warna yang bakal dibedakan oleh pemerintah. Ini wakaf gitu. Jadi sehingga bikin surat coret-coretan bahwa ini wakaf, tinggal dibuatin siapa nadirnya. Paling nggak biasanya diminta 5 orang. Jadi ketua nadir, wakil gitu, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, bendahara gitu. Biasanya 5 biasanya. Itu dibuatin. Itu supaya apa? Karena udah wakaf enggak bisa. Kalau orang ngaku-ngaku pasti hidupnya bakal belangsak dah. Kalau makan barang wakaf udah ribet. Makan barang wakaf enggak bisa. Barang wakaf ya wakaf. Lihat aja orang yang mengaku-ngaku wakaf, mesti hidupnya acak-acakan, nggak bisa. Kalau wakaf ya wakaf. Sudah hilang kita kepemilikannya. Jadi sehingga caranya masuk ke KUA akte ikrar wakaf. Jadi biar dibuatin akte. Jadi surat keterangan akte bahwa ini betul-betul wakaf. Adanya di KUA, tergantung kecamatannya. Kalau bunda kita masuk kecamatan Kebayoran Lama berarti di Pondok Pinang sini nih, Jati Indah ini dekat Semea. Itu KUA-nya. KUA-nya bisa tinggal dilaporin saja, diurus agar supaya bahwa ini adalah wakaf, supaya aman untuk ngamanin barang-barang wakaf. Kalau tidak dibikin akte ikrar wakaf, itu nanti bakal diutak-atik untuk dijual, bisa secara dunia karena nggak ada catatan gitu. Tapi tetap di akhirat mah bakal belangsak. Di dunia aja ada kasus. Saya habis mengulas itu kasus daerah Tangerang, itu ada orang musola, begitu akhirnya ini mau nggak diwakafin, nggak, ini mau buat gua tanahnya, ini mau salah, ini bukan wakaf, akhirnya dijual juga tuh sekian ratus. Kala itu udah cukup lama ini kasusnya. Akhirnya duit itu udah nerima duit barang 200-an juta, karena itu masih lama, hampir tahun 2000-an. Begitu 200 juta, akhirnya dia sakit, masuk rumah sakit, pas 200 jutanya habis, mati. Gitu. Ada daerah begitu, ada daerah Tangerang ada. Kayak begitu, pokoknya kalau ada orang aku wakaf udah biarin aja, biar digondol-gondol, nggak apa-apa, bahaya. Pokoknya jangan sejengkal aja ribet, nggak usah.
Wakaf ya wakaf, bukan wakaf ya bukan wakaf. Itu begitu. Jadi harus dibuatin aja akte ikrar wakaf bunda. Berapa nih gitu luasnya, sehingga bakal nanti ada catatan. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah ya, baik. Kita baca Fatihah. Ini ada gigi 2000 dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Abdurrahman bin Haji Tahari, almarhumah Haja Naisa binti Haji Nairan, Haja Muntamah binti Haji Abdul Qadir, Haji Aslih bin Haji Saidi, almarhumah Khadijah binti Haji Aslih. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga-moga Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah berikan limpahan barokah kepada kita, barokah umur kita, barokah ilmu kita, barokah rezeki kita, barokah usaha-usaha kita, barokah keluarga kita, barokah anak keturunan kita, barokah dunia dan barokah